apa artis-artis yang sudah dipilih kayak Kakak selain ada Kotak dan lain-lain, ada nggak yang spesial ingin ditampilkan dan bisa diceritakan sama rekan-rekan media sekarang? Ya, kita persiapan cukup, artinya ya sejak kira-kira 1-2 bulan yang lalu ya kita mulai ya. Iya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Kita full out. Kita akan tampil dengan semangat yang masih muda ada pasti. Enggak, tapi ini teman-teman media. Mulai tua ya. Enggak, teman-teman media, saya terus terang adalah fansnya dari God Bless dan saya mengikuti dari saya sempat nonton mereka di konser 48 tahun. Saya melihat kemarin saya syuting bareng sama Mas Ye di Metro TV dan saya ingat, wow, saya nggak tahu ini kenapa saya ngerasain mendengarkan suara indah, suara merdu dari Mas Ye itu kembali lagi gitu loh. Nah, ini doanya dikabul, amin. suatu yang beda juga, artinya God Bless kali ini tampil full dengan orkestra Topati. Topati Orkestra, dan ini yang belum pernah God Bless lakukan ya sekarang. Kita sempat artinya bekerja sama dengan Erwin Awa, dengan ADMS, tapi ada sekitar 1-2 lagu aja misalnya. Kalau ini kita benar-benar solid bersama Topati. Mas Yudi cerita pernah kerjasama dengan Erwin Gutawa juga pernah. Sekarang dengan Topati. Dan Topati sendiri siapa yang minta Topati yang negara album antologi itu? Pertama kali yang hubungin saya sih dari pihak manajemen ya. Siapa? Rocky. Oke. Terus kita sempat diskusi kita mau pakai orkes mana gitu, orkes Indonesia atau luar kan sekarang banyak yang di luar. Terus kita sepakat untuk pakai di luar karena God Bless sudah pernah bekerja sama dengan orkes Indonesia gitu kan. Pertimbangan teknis karena di luar itu studio udah proper gitu ya, udah memang studio khusus orkestra. Tempatnya ada, personilnya juga ada. Masuk langsung bunyi. Kalau di sini mungkin harus setting, jadinya agak lebih lama, macam-macam lah pertimbangan. Dan akhirnya menggunakan orkestra dari Czech Republik ya, dari Czech. Dan nah, pemilihan lagu sendiri yang pada saat di album antologi itu, ini lebih Topati atau lebih God Bless yang milih? Karena buat bikin orkestra kan nggak gampang gitu loh. Karena akhirnya kalau salah mengaransemen kan jadi ngaco juga gitu. Siapa yang milih Mas? Ya, kita musyawarah tadi. God Bless tentunya yang menentukan. Ya. Ada berantemnya juga nggak? Ada berantemnya juga nggak di antara teman-teman God Bless? Ini aku maunya yang ini. Kalau Edane, Pak Spencer pasti berantem dulu ya kak ya. Nah, aku punya yang ini. Ada. Kakak juga nggak pernah berantem di ya, baik. Dan akhirnya pilih semua ngalir aja, ya. Dan kebetulan mungkin seleranya juga kita asik, kompak, jadi gampang loh, nggak pakai berantem. Nggak kayak lebay gitu, nggak pengen lebay, jadi yang pas aja, jadi diurus aja gitu. Jadi jangan diganti gitu. Pokoknya penonton bisa singelong, bisa happy semua. Jadi hook lagunya sendiri itu akan dibiarkan seindah itu, penonton akan menikmati bagian-bagian indah dari lagu-lagu itu sendiri ya. Yang bagian penting harus dipertahankan. Harus. Kalau God Bless kan penuh dengan riff gitar yang keren tuh, itu nggak bisa dihilangkan. Nggak bisa dihilangin ya. Dan mereka, karena mungkin juga bukan yang pertama kali sama mereka juga, sama Nika Astia pernah juga gitu ya. Jadi kenapa harus ada Padi Reborn? Padi nanti akan main juga atau hanya sebagai band pembuka? Sebagai opening ya. Dan kemudian ada Anggun baru pertama kali kali ya main di sini dengan God Bless ya. Baru pertama kali ya. Oke. Kemudian Nika Asria, Kotak, dan juga Eet Syahrani sebagai ex-personil God Bless ya, bisa dibilang ya. Dan ini siapa yang memilih dan kenapa harus mereka? Sama-sama juga sih.
Kalau Fajar pasti lu yang milih Anggun dulu Jar ya. Nah, karena lo masih muda ya. Seringnya kita dengan manajemen ada beberapa nama yang kita coba pertimbangkan. Namun juga kita mempertimbangkan materi dari konser Mas ini tentunya tidak jauh dari album antologi. Ada beberapa lagu memang di luar dari album itu. Jadi kita juga mempertimbangkan kira-kira siapa nih yang cocok bawain lagu yang kita akan munculkan. Ada beberapa nama akhirnya mengerucut yang sekarang ini, dan mungkin ini menurut kami adalah pilihan terbaik ya untuk konser Mas yang spesial untuk God Bless. Iya. Semua band Indonesia, ya. Dan ini Kak, lo kalau melihat God Bless, ini lo kan slang usia sekarang udah 40 tahun. 40 tahun ini cuma beda 10 lah sama God Bless. Dan kalau lo lihat pencapaian sebuah band sebesar God Bless di usia 50 tahun ini, albumnya nggak banyak, nggak sebanyak slang. Tapi hampir semua band Indonesia pasti pernah bawain lagu-lagunya God Bless. Dan lo ngeliat seperti itu apa? Tapi yang God Bless hari ini orang masih berjibur nonton konsernya. Yes. Terus God Bless sendiri sampai hari ini masih dilihat di panggung masih asik gitu. Iya, banyak yang bagus kan kita nggak tahu ya. Kali aja. Ya, untuk latihan stamina. Tampil di Indonesia, pemain-pemain dari Indonesia atau juga ada beberapa dari luar juga dibawa ke sini. Dan berapa piece yang dibawa? Semuanya Indonesia. Sudah sering bekerjasama. Piece-nya sekitar total 55 piece di luar choir ya, sekitar 60 orang gitu. Dan kita bersama-sama ada beberapa yang udah lihat video klipnya di Bali itu ya. Itu sama seperti itu, orang-orang yang sama juga dari segi orkestranya. Kalau kesulitan sih nggak ada ya, seperti biasa-biasa aja, paling cuma ngatur jadwal aja yang susah. Kan sekarang setelah pandemi itu event banyak banget kan? Iya. Jadi ngatur jadwal aja yang susah. Dari 55 orang itu kan harus bisa di hari yang sama, itu aja. Tapi kalau soal teknisnya dengan God Bless-nya, dari awal saya bekerja sama dengan God Bless itu sama sekali tidak ada kendala ya. Nggak ada kendala ya. Karena legend, jadi mereka udah makan asam garam, jadi kalau kerja sama udah tahu harus bagaimana. Masalah ya. Jadi nanti konser akan full metronom lah ya. Insya Allah. Jadi kalau gitu, lagi denger metronom. Mas Ian langsung, ini kok suara bass jadi nggak kedengeran. Bassnya naikin. Bassnya dinaikin, iya nggak kedengeran vokalnya. Ya karena kalau band kan sedikit kayak gitu. Kurang ada dinaikin, udah semua yang ada akhirnya. Manajer dari God Bless, ya Pak Hendra, hubungan dengan God Bless bukan cuma sekarang, tapi sangat panjang. Pernah jadi manajer di era 70-an. Ya masih berjaga saat itu ya Pak Hendra ya. Dan coba cerita Pak Hendra begini, dan bagaimana bisa melihat perjalanan God Bless dari dulu pada saat masih dipegang tahun 70-an, dan apa yang bikin God Bless kok bisa bertahan sampai sekarang ini dan eksis di industri musik rock Indonesia. Pak Hendra, silakan Hendra. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan bersyukur pada Tuhan yang Maha Besar. Puji Tuhan. Kita ini perjalanan God Bless bisa 50 itu nggak mudah. Ya, kita tampil bersama itu mencapai 50 itu berat. Yes. Kita lihat sekarang anak Akbar aja udah masih usia 78. 78 itu bukan yang mudah. Wow. Berat itu. Nyanyinya masih eksis luar biasa kan. Abadi Suspan sudah masuk 75. Doni masuk 75. Yang sudah masuk 74. Kalau saya masih muda, paling muda 70. Yang termuda adalah Fajar. Fajar 53. Lu bukan 62 aja. Rekaman antropologi dengan judul Musisi. Nah, dari musisi bisa dilihat powernya seperti apa. Itu yang nanti disaksikan ditampilkan dengan ada orkestra musik rock. Itu jiwa, kebangkitan jiwa sesuai dengan namanya God Bless, karunia Tuhan. Nah, kita diberkati bisa mencapai usia 50 tahun dalam perjalanan God Bless. Ini nggak mudah.
Nah kita kebersamaan, kita udah keluarga besar, kita juga dalam perjalanan kita nggak tahu mampu atau tidak kita melalui sampai 50 tahun. Dulu sebagai manajer di saat God Bless masih muda, God Bless muda lah ya, mungkin masih susah diatur ya. Kalau Pak Hendra sendiri kalian, apa sih yang bisa bikin God Bless sampai 50 tahun? Gitu kan? Yang memang musisi apa sih susah diatur tuh? Gimana? Tapi ada era 7 bulan itu sekaligus saya ngebosin gitu. Bosnya? Ngebosin. Oh. Kita show mau jadi super Fasilitas semua dari awal. semua peralatan kita siapin sendiri. Kita nggak pernah sewa, nggak pernah mengandalkan. Bagaimana kita menjadi super group kalau alat itu kita mesti sewa sama Iya. Itu memang berat. Tapi itulah suka duga. Itu kita lalui, kita show selalu kalau seperti di tim ya, kita show cuma kapasitas 6-7 ribu, tapi di manage. Gitu. Jadi suka dukanya memang berat. Ya kalau anak-anak band rock dibilang susah-susah diatur, ya begitu. Yang mana yang paling susah diatur? Ya rohnya memang udah di rock, harus dimengerti. Jadi ada berontaknya. Seperti ya bilang ada bandel-bandel itu biasa itu. Ya. Tapi bandelnya masih normal Ya ya. itu internal ya. Band-band lokal juga banyak dipegang sama Pak Hendra juga. Nah ini bakal dibikin seperti apa? Spesial apa nanti? Panggungnya ya, berarti dari produksinya ya? Kayak apa? Ya, saya nggak bisa berkata-kata lebih banyak, nanti disaksikan aja. Ya, karena ini konser ini kan kita mix dengan rock dengan ada orkestra. Iya. Jadi kita mesti perpaduan tuh mesti selaras, jadi enak dilihat. Dan untuk kita tonjolkan yang berlebihan malah kacau. Jadi kita harus ada pokok konten track yang enak ditonton, sesuai dengan musiknya, sesuai untuk ditonton secara profesional. Harus jadi karena bakal banyak penonton yang masuk ke arena nanti, dan fans-fans God Bless juga datang dari luar kota juga bakal banyak datang. Akan seperti apa persiapannya, kenyamanan buat mereka yang ada di dalam nanti? Ya, terima kasih. Untuk persiapan teknis kita udah mencapai 85% karena memang kondisinya udah pada latihan juga secara kreatif. Kita nggak mau ikut campur karena memang ini kan konser 50 tahun yang menurut kita aja sebagai Northstar Entertainment ini sebuah pengalaman yang sangat berharga juga sih buat kita, karena memang dari kita awal membentuk Northstar Entertainment itu sendiri, kita melihat memang potensi dari musisi Indonesia gak ada yang sekuat God Bless sih seperti itu. Jadi ini adalah pengalaman yang sangat menarik buat Northstar Entertainment dan kita sangat support sekali untuk acaranya sih. Tertantang banget lah ya, Tantang buat banget. sebuah band besar, band lain garap sebuah konser besar bersama dengan Indofood ya. Dan ini banyak banget nih dari teman-teman yang di YouTube juga yang lagi nonton acara hari ini, banyak yang pengen nonton. Apakah ketersediaan tiket masih ada dan cara belinya kemana? Ya. Persediaan tiket itu untuk sekarang memang kondisinya kita melakukan secara online. Itu bisa di search di loket.com. Kalau misalkan kata kuncinya itu adalah Indofood Present God Bless 50 tahun konser emas. Jadi nanti pas di search itu bisa langsung pilih kategori yang diinginkan, dan so far sampai hari ini sih masih berjalan secara online gitu. Dan rencananya karena kita juga mendengar dari antusiasme orang-orang mencari tiket, kita akan rencananya membuka tiket offline di tanggal 5 November di Istora Senayan sampai hari H-nya di tanggal 10. Oke, jadi buat teman-teman Platinum, Silver, dan Gold. harganya kalau boleh tahu Kisaran Platinum itu di 2,5 juta, Gold itu di sekitar 1.250.000, di Silver itu dari 750, dan Platinum di 2.500.000. Festival di 500. Festival di 500 ya, dan tentunya festival udah habis belum, karena yang namanya nonton konser rock itu the bestnya adalah di festival, karena kita bisa ngerasain energinya itu langsung di bibir panggung gitu. Nah ini buat teman-teman yang datang ke sana, ada activity selain dari kita nonton God Bless-nya nggak? Ada di floor activity, ada game atau apa? Ada seperti tadi yang diinformasikan oleh Pak Firman,
ini juga menjadi salah satu fasilitas yang selalu kita lakukan, di mana para pengunjung itu bisa menikmati dari pertama dia masuk ke gate sampai melakukan activity nunggu konsernya sampai konser itu berlangsung. Kita pengen membuat sebuah memorable yang dimana semua penonton itu bisa merasakan antusiasme dan juga experience di dalamnya sih. Jadi akan ada area F&B yang nanti akan dipresent oleh Rumah Indofood. Jadi akan ada beberapa tenan yang akan ikut dalam support di acara kita. Jadi nggak perlu khawatir di dalam acaranya pasti akan kehausan, kelaparan nggak akan lah ya. Apakah nanti konser Gabres yang sangat penting ini juga terekam dengan baik? Artinya kita punya sebuah catatan sejarah, baik itu secara audiovisual dan nanti untuk disampaikan mungkin 5 atau 10 tahun ke depan, sehingga mereka teman-teman media pet yang dimana teman-teman media itu bisa meliput. Tetapi memang kondisinya ini kita lagi melihat dan menimbang juga antara area dari konsernya itu sendiri, tapi kita sih sangat terbuka dan fasilitas untuk teman-teman media meliput itu juga akan kita sediakan sih. Profesional juga boleh dia bawa ke dalam. Untuk kamera profesional itu mungkin untuk teman-teman media kali ya, karena memang lebih kamera profesional itu untuk kenyamanan dari para penonton juga. Jadi kita menyarankan si kamera handphone. Tapi untuk dokumentasi secara keseluruhan mungkin kita masih juga dalam proses pembicaraan, karena memang ini sebuah sejarah yang dimana 50 tahun nggak akan pernah terulang lagi. Jadi sebisa mungkin kita akan mendokumentasikan ini secara rapi dan afeksi yang nantinya mungkin fans dari Gabres yang nggak bisa hadir itu bisa melihat dokumentasinya itu secara private yang nanti akan bisa kita kondisikan. Siap aja nanti ya berarti ya? Iya. Karena kita juga mengingat ini konsernya berbayar, jadi akan lebih baik kita menghargai orang yang bayar yang di dalam, eksklusif buat kalian yang datang langsung ke konser 50 tahun dan mungkin catatan sejarah yang sangat luar biasa. Ya, teknisnya seperti apa nanti juga akan panitia kepertimbangan untuk bikin dokumentasi sebagus mungkin. Itu karena namanya momen yang sudah kalau bisa bawa kamera profesional ke panggung nanti ke dalam katanya ada yang bawa uji kan. Untuk kesuksesan dari konser ini, semoga di tanggal 10 November berjalan dengan baik. Apa salahnya kalau misalnya kita buat tournya sih nantinya, dan juga mengingat kita melihat juga jadwal dari Gabres itu sendiri sih. Siap, dan mudah-mudahan Gabres bisa kuat ya untuk tur segitu panjang dengan orkestra yang segitu banyak.